teman-teman, kali ini kita akan belajar konsep ketertarikan dan keakraban. Keep on watching. Konsep hubungan interpersonal. Sistem komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi di antara dua individu yang bersifat akrab dan tatap muka atau face to face. Ketika akan menjalin hubungan interpersonal, terdapat suatu proses dan biasanya dimulai dengan interpersonal attraction. Apa sih interpersonal attraction itu? Darren dan Byrne pada 2006 menjelaskan bahwa interpersonal attraction adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian ini dapat diekspresikan melalui suatu dimensi, yaitu dari strong liking sampai dengan strong dislike. Dalam komunikasi interpersonal, pesan komunikasi yang tersampaikan akan lebih efektif bila ada hubungan interpersonal. Relationship is more important than content. Jadi, semakin dekat kedua belah pihak, maka semakin efektif komunikasinya. Contohnya, ketika kita ingin mendaftar pekerjaan di suatu perusahaan, kebetulan nih di perusahaan tersebut kita memiliki kenalan tetangga atau teman yang bekerja di sana. Kita pasti akan lebih mudah masuk ke perusahaan tersebut karena dipermudah dengan adanya hubungan interpersonal tersebut. Jenis-jenis hubungan interpersonal. Terdapat 5 jenis hubungan dalam hubungan interpersonal. Yang pertama, hubungan pertemanan. Kedua, hubungan sahabat. Ketiga, hubungan romantis atau pernikahan. Keempat, hubungan keluarga. Bapak, kakak, adik, nenek, kakek, dan seterusnya. Dan yang kelima adalah hubungan ibu dan anak. Pada nomor 1, 2, dan 3 yaitu hubungan pertemanan, hubungan sahabat, dan hubungan pernikahan atau romantis adalah hubungan yang disengaja dengan adanya tahapan untuk memunculkan sebuah hubungan. Sedangkan nomor 4 dan 5 yaitu hubungan keluarga serta hubungan ibu dan anak merupakan hubungan yang sudah kodrat. Jadi, sejak lahir, kita tidak bisa menentukan akan lahir dari keluarga mana. Selanjutnya adalah alasan menjalin sebuah hubungan. Terdapat 2 faktor yang menjadi alasan dalam menjalin sebuah hubungan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi alasan bagi seseorang untuk menjalin sebuah hubungan adalah kebutuhan untuk berafiliasi atau need for affiliation, di mana setiap manusia berharap mampu berhubungan dengan sesama manusia lainnya secara bersahabat dan kooperatif. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi alasan bagi seseorang untuk menjalin sebuah hubungan adalah kedekatan atau proximity, daya tarik fisik, kesamaan, dan timbal balik. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi ketertarikan. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi ketertarikan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor internal yang mempengaruhi ketertarikan, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk berinteraksi. Seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi berusaha mencapai kepuasan terhadap kebutuhan ini agar disukai, diterima oleh orang lain, serta mereka cenderung untuk memilih bekerja bersama dengan orang yang mementingkan keharmonisan dan kekompakan kelompok. Yang kedua dari faktor internal yaitu pengaruh perasaan. Penelitian dari Byrne dan kawan-kawan pada 1975 dari Freeley dan Aaron menunjukkan bahwa dalam berbagai situasi sosial, humor digunakan secara umum untuk mencairkan suasana dan memfasilitasi interaksi pertemanan. Kemudian faktor eksternal. Yang pertama yaitu kedekatan. Orang cenderung menyenangi mereka yang berdekatan, misalnya tempat tinggal yang berdekatan. Persahabatan cenderung lebih tumbuh yang jaraknya dekat. Jika ada pertanyaan apakah karena saling menyukai orang berdekatan atau karena berdekatan orang saling menyukai, maka jawabannya benar semua.
Yang kedua, dari faktor eksternal yaitu daya tarik fisik. Daya tarik fisik adalah seperti bentuk tubuh atau wajah yang cantik atau tampan yang menimbulkan kesan positif. Karena penilaian positif akan memberi dampak lebih lanjut, yaitu untuk menarik orang lain mendekat. Yang ketiga adalah kesamaan. Orang yang mempunyai kesamaan dengan kita cenderung menyetujui gagasan kita dan mendukung keyakinan kita tentang kebenaran pandangan kita. Yang keempat, dari faktor eksternal yaitu kompetensi. Berhubungan dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan tertentu memberikan kepuasan tersendiri. Pengaruh ini muncul pada penilaian terhadap dua orang dengan taraf daya tarik fisik yang sama secara objektif, tetapi memiliki kompetensi yang berbeda. Konsep hubungan akrab. Hubungan akrab adalah ikatan sosial yang bertahan lama yang kita bentuk dengan keluarga, sahabat, kekasih, dan pasangan menurut Baron tahun 2015 halaman 251. Keakraban adalah sebuah hubungan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan sebuah kedekatan yang bermanfaat untuk mereka. Keakraban tumbuh secara perlahan sepanjang waktu dan dipengaruhi oleh interaksi serta dukungan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan sebuah kedekatan yang bermanfaat bagi hasil interaksi melalui komunikasi. Faktor yang mempengaruhi hubungan keakraban. Menurut Hock dan Vaughan tahun 2002, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan keakraban antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fisik yang menarik atau physical attractiveness. Individu yang menarik dinilai lebih positif daripada individu yang tidak menarik, bahkan bagi orang-orang yang sudah mengenal mereka. Yang kedua, kedekatan atau proximity. Menurut Hock dan Vaughan tahun 2002, bahwa individu memilih sahabat yang tinggal lebih dekat dengannya dibandingkan individu yang tinggal lebih jauh jaraknya. Hal ini dikarenakan kedekatan bisa menghasilkan keakraban dan individu mengetahui di mana keberadaan sahabatnya saat dibutuhkan. Yang ketiga, saling berbalasan atau reciprocity. Prinsip saling berbalasan ini berbeda antara satu individu dengan individu yang lain, tergantung pada gaya tambahan, kemampuan menerima umpan balik dan harga diri serta faktor situasi. Yang keempat, persamaan atau similarity. Persamaan sikap dan nilai adalah faktor paling penting dalam ketertarikan. Persamaan ini bisa dalam hal penampilan fisik, latar belakang sosial, dan kepribadian. Sosiabilitas, minat, dan aktivitas luang yang cocok akan semakin memudahkan untuk saling tertarik. Menurut Hock dan Vaughan tahun 2002. Yang kelima, hubungan melengkapi atau need complementary. Menurut Hock dan Vaughan tahun 2002, mengungkapkan bahwa individu akan menilai orang lain atau yang berlawanan bisa memuaskan kebutuhannya dengan baik. Yang keenam, keterbukaan diri atau self-disclosure. Keterbukaan diri adalah berbagi informasi tentang perasaan dan pikiran pribadi kepada orang lain. Menurut Hock dan Vaughan tahun 2002, bahwa individu akan berbagi topik yang lebih pribadi dengan sahabatnya daripada dengan teman biasa atau orang asing. Dampak keakraban. Yang pertama, mampu memahami akan kedudukan dan peran satu sama lain. Yang kedua, mampu memaknai dirinya sendiri dengan baik bagi lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Yang ketiga, tingginya tingkat toleransi antar sesama. Yang keempat, saling menjaga dan memelihara satu sama lain. Yang kelima, saling memberikan dukungan untuk satu sama lain. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Have a good day.